Sering saya bilang jika teman-teman ingin menanam cabai itu yang pertama adalah persiapan lahan, persiapan benih, kemudian penyemaian bibit harus dilakukan secara hati-hati. Tujuannya apa? Agar tanaman tersebut bisa tumbuh secara optimal. Kemudian jika tanaman cabai itu sudah dibedah tanamkan, usahakan buatlah lubang pemupukan yang berbeda. Nanti akan saya jelaskan semua. Kemudian setelah itu, usahakan pemasangan ajir ataupun lanjaran itu di saat tanaman itu baru memasuki daun ke-10. Tujuannya apa? Agar tidak merusak perakaran tanaman cabai tersebut. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, Heri Petani Indonesia, silahkan like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video yang saya upload bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin berbagi tips dan juga berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Tapi itu pun juga berdasarkan pengalaman saya pribadi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perawatan tanaman cabai setelah memasuki masa generatif, kemudian pupuk apa yang harus diperlukan untuk tanaman cabai yang sudah memasuki masa generatif tersebut. Yang pertama, sering saya jelaskan di video-video kami sebelumnya, usahakan di saat tanaman cabai ini sudah memasuki masa generatif, pemupukan dilakukan di tengah-tengah sini. Ini buat pemula teman-teman. Kecuali kalau yang sudah profesional mungkin lebih ahli daripada saya. Di sini saya hanya ingin berbagi dengan pemula yang baru belajar menanam tanaman cabai. Sudah pasti mereka semua itu belajar juga bagaimana tata cara melakukan pemupukan. Apalagi jika tanaman cabai seperti ini akar ini sekitar 20 cm sudah sampai ke sini teman-teman. Jadi usahakan pemupukan itu dilakukan di lubang tengah-tengah sini. Seandainya teman-teman menggunakan pupuk NPK ini misalnya, itu di lubang-lubang sini dengan dosis 2 sendok makan untuk 4 tanaman cabai tersebut. Ini 1, 2, 3, 4. Agak jauh aja teman-teman lah. Seperti ini. Jadi 2 sendok makan untuk 4 tanaman. Dampaknya tidak ada pada akar tanaman cabai tersebut, tapi fungsinya pupuk tersebut akan sangat bagus sekali. Walaupun jangkanya biasanya 1 minggu baru bisa terserap oleh akar tanaman cabai tersebut. Karena apa? Pupuk kimia itu membutuhkan waktu 1-3 hari agar pupuk itu benar-benar tidak merusak perakaran tanaman cabai. Bagi yang senior mungkin tidak jadi masalah, tapi kalau buat pemula, yang sering saya lihat, yang sering ditanyakan adalah kenapa cabai itu setelah mengeluarkan bunga ataupun buah, ujung daunnya ini pada rontok. Pasti prediksi teman-teman semua, tanaman cabai itu akan terserang oleh layu fusarium, bakteri ataupun jamur. Nah, kadang-kadang pemupukan dengan dosis yang tinggi merusak perakaran itu, membuat tanaman cabai itu layu. Setelah tanaman cabai itu layu, biasanya daunnya ini akan rontok. Setelah rontok biasanya tunas-tunas baru di sini ini akan keriput. Nah, nanti kalau sudah keriput biasanya ada 2 prediksi lagi nih, antara trip dan tungo. Trip itu terjadi teman-teman, itu biasanya ada binatang yang kecil sekali di sini. Kemudian kalau tungo ini ada 2 macam tuh. Kalau tungo biasanya ke atas melengkungnya, kalau trip biasanya ke bawah. Begitu juga sebaliknya. Yang penting itu aja. Jadi trip, tungo akhirnya menggunakan insektisida ataupun fungisida dengan dosis tinggi, kemudian dilakukan penyepraian. Yang terjadi apa nanti akhirnya? Yang terjadi biasanya calon bunga ini akan rontok, yang pertama. Kedua, jika dosisnya terlalu tinggi lagi, daunnya ini akan kebakar teman-teman. Jadi daun ini belum waktunya tua tapi sudah rontok. Itu yang sering terjadi. Maka dari itu, saran dari saya buat para pemula, buatlah lubang pemupukan teman-teman. Nih, lubang pemupukan.
Di masa-masa vegetatif, setelah tanaman cabai itu dipindah tanamkan, usahakan pupuk di lubang yang berbeda. Jangan dilakukan pemupukan di bawah pohon tanaman cabainya, terkecuali teman-teman semua sudah tahu dosis berapa yang harus diberikan pada tanaman cabai tersebut. Kemudian pemupukan kedua juga sama, di lubang berbeda, ketiga juga sama, di lubang berbeda. Kemudian jika tanaman cabai sudah mulai mengeluarkan buah seperti ini, usahakan pemupukan dilakukan di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini sudah saya contohkan ini. Ini kemarin saya tidak bisa membuatkan video karena kondisinya lagi hujan. Ini saya menggunakan SP36 sama Ponska. Jadi satu lubang ini saya isi 2 sendok, fungsinya untuk 4 tanaman. Ini sulaman dan ini sulaman teman-teman. Karena ini bekas tanaman semangka. Nah, yang normal ini yang benar-benar bareng ini. Ini kondisinya seperti yang teman-teman lihat. Kemudian pemakaian fungisida ataupun insektisida itu pun juga harus disesuaikan. Jangan sekali-kali menggunakan tutupnya. Lebih gampangnya menggunakan tutup aja, misalnya seperti jangan. Jadi sesuaikan apa yang dianjurkan di kemasan fungisida ataupun insektisida tersebut. Jadi seperti itu. Jangan sekali-kali dilakukan penyepraian menggunakan fungisida ataupun insektisida dengan dosis semaunya, dan buahnya yang terjadi adalah pada rontok, bunganya pada jatuh. Ini buah pertama jadi teman-teman, ini buah pertama jadi tanaman cabai itu kalau buah pertama, buah kedua itu bisa nempel, biasanya ke atasnya pun juga tanaman cabai itu tidak akan rontok. Dan ini daun-daun ini nanti kalau sudah tua baru dibersihkan. Jangan sekali-kali membersihkan daun ini jika daun ini masih muda, takutnya nanti akan kontak teman-teman. Kalau kontak gitu juga ada kerontokan. Karena apa? Unsur hara itu bisa terserap oleh tanaman itu, satu melalui akar, kedua batang, ketiga adalah daun. Jika daunnya ini sudah dihabiskan semua, belum waktunya tua, biasanya buah pun juga akan rontok. Makanya sering juga terjadi teman-teman pada bertanya, kenapa tanaman cabai saya pupuk menggunakan pupuk yang mengandung kaliumnya tinggi, kenapa bisa rontok? Logikanya sebenarnya tidak bisa rontok karena mungkin teman-teman terlalu cepat untuk membersihkan daun-daunnya sini. Jadi itu pun juga harus ditunggu, jangan terburu-buru. Biarkan saja, yang penting kalau menyeprai itu usahakan dari bawah sini ke atas. Dari bawah sini ke atas. Nah, nanti seperti itu. Terus dicek saja. Kalau memang tanaman cabai itu tidak ada tanda-tanda terserang hama, kutu-kutuan ataupun penyakit, juga jangan sekali-kali dilakukan penyepraian. Kalau untuk mengantisipasi itu intervalnya 8 hari sekali ataupun 14 hari sekali, terkecuali di musim hujan bisa dilakukan 5 hari sekali. Karena ini kan tanaman cabai bukan tanaman melon. Beda kalau tanaman melon itu intervalnya kalau musim hujan biasanya saya sendiri itu 4 hari sekali dengan dosis yang rendah dulu. Tujuannya apa? Saya sering bilang ke teman-teman semua, pergunakanlah dosis fungisida dan insektisida itu dengan dosis rendah. Tujuannya apa? Agar hama, kutu-kutuan itu tidak kebal oleh insektisida ataupun fungisida tersebut. Kemudian yang kedua, usahakan setiap tanaman cabai ataupun setiap teman-teman menanam cabai itu, misalnya tanaman yang pertama menggunakan fungisida A, insektisida A, dan nanti tanaman yang kedua usahakan fungisida ataupun insektisida itu diganti. Jika nanamnya di tempat yang sama, lahannya sama, tujuannya apa? Agar binatang itu tidak kebal, hama-hama itu tidak kebal. Karena jika sudah pernah memakai fungisida A, kemudian insektisida B, nanti dilakukan penyepraian menggunakan fungisida itu dengan tanaman yang berbeda, biasanya hama itu akan kebal dan tidak ada reaksinya. Sehingga teman-teman mencoba untuk menggunakan dosis yang lebih tinggi. Disitulah yang nanti yang akan membuat tanaman itu semakin hancur dan semakin tidak karuan. Jadi usahakan sesuaikanlah pemakaian fungisida itu dengan dosis-dosis yang sudah dianjurkan oleh perusahaan ataupun kemasan produk tersebut. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan. Siapa tahu video-video yang saya upload bermanfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.